Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfatunisa NIM 0206111032. Saya dari kelas hukum 3A. Saya akan menjelaskan atau menceritakan kasus korupsi di Indonesia yang berada di desa dan beserta solusinya. Korupsi menjadi berita paling hits di negara Indonesia untuk saat ini. Setiap tahun ada saja pejabat yang terseret kasus korupsi, dari pajak sampai hingga Al-Quran dikorupsi. Segala bentuk cara telah dilakukan oleh negara untuk memberantas pergerakan korupsi, namun sampai sekarang korupsi masih berkeliaran dan tumbuh subur di seluruh wilayah Indonesia. Seolah menjadi ulat, korupsi terus menggerogoti negara dan melubangi keuangan negara. Dengan berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, korupsi diharapkan bisa ditekan, namun seberapa usahanya masih saja ada kasus-kasus muncul. Dengan ruang lingkup yang besar pada tatanan dan pengelolaan keuangan negara, sedang anggota KPK yang sangat minim menyebabkan KPK kewalahan dan dalam mengungkapkan kasus yang ada. Dana desa menjadi sesuatu hal yang sangat menggiurkan bagi semua orang yang melakukan tindakan korupsi. Apalagi ranahnya yang ada di daerah kecil dan pelosok menjadikan dana desa sangat perlu diawasi pengelolaannya. Hal ini sejalan dengannya yang dihimbau KPK, masyarakat diharapkan berpartisipasi melalui dari perencanaan hingga pelapor penggunaan dana desa. Koordinasi dan pengawalan terkait dana desa ini penting mengingatkan besarnya anggaran yang dikucurkan untuk program ini. Pada tahun 2016, pemerintah pusat mengunjurkan hingga 46,9 triliun untuk 474.000 desa. Pengelolaan keuangan desa harus ditransparan, akuntabel, partisipatif, dan dijalan dengan tertib dan disiplin sesuai aturan yang berlaku. Menurut BPKB 2015, korupsi mulai muncul dari luluhan terlebih dahulu dan sampai sekarang korupsi masih menjadi bumerang untuk negara ini. Kasus korupsi yang menjerat pada menteri dan pejabat lainnya merupakan contoh bentuk kebanyakan sisi kelemahan yang perlu diperbaiki oleh pemerintah. Korupsi tidak hanya melekat pada negara yang berada di jabatan atas, melainkan korupsi juga terjadi di ranah kecil bagian bawah. Berikut adalah kasus korupsi yang terkait pengelolaan keuangan desa. Mantan Kepala Desa Krunjo, Kecamatan Krunjo, Kabupaten Tangerang terkait kasus penyelewengan beras untuk keluarga miskin atau raskin. Meski pemerintah tidak dirugikan, tapi masyarakat yang dirugikan. Namun, LSM Jaringan Paralegal Indonesia menjelaskan bahwa sebagai kasus korupsi di tingkat desa bukan disebabkan oleh niat kejahatan kepala desa, melainkan karena ketidakpahaman paham para kepala desa soal hukum. Selain itu, berita yang menyeret kepala desa dalam tindak pidana korupsi, seperti yang terjadi Cianjur dan berakhir pada penangkapan kepala desa. Dan oknum kepala desa Kades Songledel Parangpito, Puni Jawa Tengah bernama Sutoto resmi dinyatakan sebagai tersangka korupsi dana desa pada tahun anggaran 2013 hingga 2015. Ia terbukti menimbulkan kerugian negara sebesar 416 juta. Bukan hanya Jawa, kasus korupsi ini terjadi di Pulau Madura, Pamekasan, Jawa Timur telah memeriksa 58 orang terkait dugaan korupsi dana desa Kecamatan Pamekasan. Salah satu antara yang 58 orang diperiksa polisi ia adalah Kecamatan Propo Pamekasan Hambeli. Serta 2 orang staf kecamatan juga telah dimintai keterangan terkait kasus dana desa itu. Kades dan Bendara Desa Sigrombron ditahan Kejari atas dugaan korupsi dana desa. Kerugian dihitung dari penyelewengan 2 kegiatan, yakni paspalan jalan yang membangunkan gedungan TPKQ yang bersumber dari DP 2015 pada tahun 2015. Pembangunan selain namun tidak sesuai RAK atau RAP tidak dikerjakan semuanya, diungkapkan pada tanggal 9/2016. Upaya pemberantasan tindak korupsi dalam pengelolaan keuangan desa. Pemberantasan korupsi telah digadang-gadangkan sejak lama dan telah menjadi salah satu fokus utama pemerintah Indonesia pasca reformasi. Upaya demi upaya telah dijalankan, baik dalam mencegah maupun memberantas tindak pidana korupsi atau tipikor oleh semua lapisan baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Begitu juga dalam hal mencegah dan memberantas tipikor di tingkat desa harus melibatkan peran dari berbagai pihak, diantaranya adalah pemerintah desa selaku eksekutif sekaligus pengelolaan keuangan desa harus lebih berhati-hati dalam menjalankannya pemerintahannya dengan disiplin mengikuti dan memahami semua aturan dan harus transparan, akuntabel, serta bertanggung jawab.
Badan Permusyawaratan Desa selaku pengawasan yang mengontrolkan segala bentuk jalannya pemerintah desa. Peran PBD dalam hal ini sangat penting dalam mencegah terjadinya tipikor, karena bila mengendalikan dan mengawasi baik maka tindak kecurangan bisa sangat diminimalisir. Masyarakat desa, di mana dalam hal ini masyarakat sangat berperan penting selaku stakeholder yang harus mengetahui kinerja dan laporan keuangan dari ke pemerintahan desa. Selain itu, pemberantasan tipikor oleh KPK dapat dijadikan acuan dalam mengulangi tipikor dana desa. Adapun pemberantasan tipikor di Indonesia pada umumnya dan lingkungan desa pada khususnya ditempuh dengan melakukan upaya pencegahan preventif, upaya penindakan kuratif, upaya edukasi masyarakat mahasiswa, upaya edukasi LSM, lembaga swadaya masyarakat, dan upaya untuk mencegah korupsi, yaitu 1. Memperbaiki sistem dan memantau pengaduan masyarakat. 2. Memperlakukan kewajiban pelapor transaksi keuangan tertentu. 3. Pelapor harta pribadi memegang kekuasaan dan fungsi publik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.